Shalom, pada video ini saya akan membuat pembelajaran singkat dari materi pertemuan 12, pemrograman objek. Di sini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, override constructor. Yang kedua, polymorphism. Yang ketiga, abstract class, method interface, final, dan static class. Yang pertama, override constructor, yang merupakan kemampuan untuk menggantikan atau menimpa implementasi konstruktor dari kelas induk atau utama. Dan override constructor tidak diturunkan ke subclass, tetapi dapat dipanggil dari subclass dengan menggunakan keyword super. Selain itu, metode yang ada di superclass juga dapat menggunakan keyword super. Dan cara pemanggilannya untuk yang constructor itu super dan tanda kurung, kemudian super dalam tanda kurungnya itu daftar parameter. Selanjutnya, cara pemanggilan selanjutnya untuk metode yaitu super titik nama metode dan daftar parameter dalam kurung. Selanjutnya, di sini ada contoh yang telah saya buat untuk kecap dapur tester, dan ini hasil runningnya. Selanjutnya, di sini ada contoh lanjutan kecap dapur 2 dan kecap dapur 2 tester, dan ini hasil runningnya. Selanjutnya ada polymorphism, yaitu kemampuan suatu objek untuk memiliki banyak bentuk atau perilaku, dan juga memungkinkan agar kita dapat menggunakan objek dengan cara yang umum tanpa harus peduli dengan implementasi fisik. Dan jenis-jenis polymorph bisa terjadi adalah polymorph ad hoc dan polymorph subtyping. Polymorph ad hoc yaitu ketika objek bersifat polimorfik tanpa harus berhubungan hierarkis, dapat dicapai melalui konsep overloading. Dan overloading ini adalah bentuk polimorfisme compilate time atau polimorfisme pada waktu kompilasi, di mana beberapa metode memiliki nama yang sama tetapi memiliki parameter yang berbeda. Dan di sini ada contohnya untuk kelas polymorph. Selanjutnya kelas polymorph tester, dan ini hasil runningnya. Selanjutnya, polymorph subtyping, yang merupakan salah satu bentuk polimorfisme yang berkaitan dengan hierarki, tipe, atau pewarisan. Dan dalam konteks ini, objek dari suatu kelas dapat digunakan sebagai objek dari kelas induknya, tanpa mengetahui tipe yang sebenarnya dari objek tersebut. Dengan kata lain, kita dapat menggunakan objek turunan sebagai objek induknya, menciptakan hubungan substitusi atau subtyping. Dan di sini ada contohnya untuk kelas polysubtype, dan ini hasil run. Jadi seluruh objek menggunakan superclass, tapi tetap akan mengeksekusi metode masing-masing kelas. Ini contoh lanjutannya untuk kelas polysubtype 2, di mana metode bicara membutuhkan parameter dengan kelas binatang, dan pemanggilan metode bicara menggunakan parameter subclass dari binatang, dan ini merupakan hasil running. Selanjutnya abstract class, yang merupakan kelas yang tidak dapat diinstansiasikan, walaupun semua member dari kelas itu ada. Dan jika kelas abstrak ingin diinstansiasikan, maka harus diturunkan terlebih dulu ke subkelasnya. Dan untuk mendeklarasikan metode yang tidak memiliki implementasi dalam abstrak kelas tersebut, maka harus melibatkan keyword abstrak. Dan kelas abstrak juga dikembangkan dengan keyword extends. Dan ini contohnya untuk abstract class shape. Selanjutnya, metode abstrak, yang merupakan suatu metode dalam kelas abstrak yang belum ditentukan isinya. Untuk
Implementasi metode abstrak diberikan oleh kelas keturunan, kelas anak, yang menggantikan atau menurunkan kelas abstrak tersebut. Dan ini contohnya untuk kelas pegawai yang hanya mendeklarasikan nama metode dan parameter tanpa isi metode. Dan selanjutnya di sini ditambahkan extends pegawai dan isi metode dikembangkan di subclass. Selanjutnya interface yang merupakan sekumpulan metode abstrak dan yang merupakan kontrak interaksi objek dengan dunia luar. Kelas dapat mengembangkan sebuah interface dengan cara mengimplementasikannya, dan cara menuliskan interface mirip dengan cara menuliskan kelas, tapi interface bukanlah kelas. Di sini ada contohnya. Yang pertama yaitu untuk interface bidang 2D. Selanjutnya di sini implements bidang 2D. Di sini juga implements bidang 2B. Ini untuk persegi panjang, ini untuk bujur sangkar, ini untuk lingkaran, dan ini testernya. Dan hasil runningnya seperti ini. Selanjutnya final dan static class. Nah, keyword final digunakan untuk menyatakan bahwa sebuah kelas atau atribut atau metode tidak boleh lagi diubah-ubah. Dan contohnya seperti ini, di mana myMath tidak bisa diubah dari manapun, termasuk dari kelas dirinya sendiri. Dan metode dari kelas myMath tidak bisa di-override di subclass walaupun kelasnya boleh di-extend atau diturunkan. Dan keyword static digunakan untuk menyatakan bahwa sebuah member atau atribut atau metode akan ada atau aktif secara independen. Contohnya ini, semuanya statik, dan untuk testernya yang ini dan hasil runningnya yang ini. Oke, demikian penjelasan singkat mengenai pembelajaran pertemuan 12. Terima kasih.